Nama Victor Gyökeres belakangan ini terus menghiasi headline media olahraga dunia. Arsenal akhirnya mendatangkan striker asal Swedia tersebut dari Sporting CP dengan mahar selangit, menjadikannya salah satu transfer terbesar dalam sejarah klub. Bukan tanpa alasan, sebab Gyökeres datang dengan reputasi mentereng, produktivitas gol yang menakjubkan, gaya bermain modern yang komplit, dan kisah perjalanan karir penuh liku yang mengantarkannya menuju panggung tertinggi Premier League. Lahir di Bromölla, Swedia pada 4 Juni 1998, Victor Gyökeres menapaki jalan panjang untuk mencapai level tertinggi. Ia mulai bermain sepak bola di klub kecil IFK Aspudden Telus, lalu bergabung dengan IF Bromma Pojkarna, sebuah klub yang dikenal sebagai salah satu akademi penghasil talenta terbaik di Swedia. Di Bromma Pojkarna, Gyökeres menunjukkan potensi luar biasa. Sebagai remaja, ia mencetak banyak gol dan segera menarik perhatian klub-klub besar. Pada 2015, ia menembus tim utama dan langsung mencatatkan kontribusi signifikan dengan torehan 20 gol dalam 56 pertandingan. Penampilan impresif itu membuka jalan bagi kepindahannya ke Inggris. Pada 2017, Brighton Hove Albion memboyongnya ke Inggris. Meski punya potensi besar, Gyökeres kesulitan menembus skuad utama Premier League yang saat itu diisi banyak striker mapan. Ia lebih banyak dipinjamkan untuk mengasah kemampuan mulai dari FC St. Pauli di Jerman, 2019-2020 memainkan 28 laga, mencetak 7 gol. Swansea City di Championship 2020-2021 memainkan 12 laga, mencetak 1 gol. Coventry City di Championship 2021, masa peminjaman awal memainkan 19 laga, mencetak 3 gol. Pengalaman di Championship menjadi titik balik, terutama saat bergabung dengan Coventry. Titik balik di Coventry City. Karir Gyökeres sempat dipandang mandek. Namun, pada 2021, ia pindah permanen ke Coventry City. Disinilah perubahannya dimulai. Coventry memberi kepercayaan penuh, dan Gyökeres menjawabnya dengan penampilan tajam. Dalam 2 musim, ia mencetak 37 gol dalam 87 laga, membawa Coventry bersaing di papan atas Championship serta nyaris promosi ke Premier League. Banyak analis menyebut periode di Coventry sebagai fase pembentukan karakter Gyökeres. Ia belajar menghadapi jadwal padat, atmosfer keras sepak bola Inggris kasta kedua, serta tuntutan untuk menjadi ujung tombak yang konsisten mencetak gol. Dari striker muda yang sempat diragukan, Gyökeres berkembang menjadi predator yang ditakuti lawan. Performa impresif di Inggris membuka jalan baginya menuju Portugal. Pada musim panas 2023, Sporting CP mengeluarkan 20 juta euro untuk mendatangkan Gyökeres. Bagi sebagian orang, langkah ini dianggap sebagai perjudian. Namun, hasilnya justru luar biasa. Musim pertamanya di Liga Portugal langsung gemilang. Gyökeres mencetak 29 gol dan membawa Sporting meraih gelar juara Liga. Ia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga memberikan assist, pressing tinggi, dan pergerakan yang membuat lawan kerepotan. Puncaknya datang pada musim 2024-2025. Gyökeres menorehkan 39 gol hanya dalam 33 pertandingan Liga, ditambah performa konsisten di kompetisi Eropa. Ia bahkan mencetak 62 gol sepanjang tahun 2024, sebuah rekor yang menjadikannya top scorer dunia versi IFS. Angka ini menempatkannya sejajar dengan nama-nama besar seperti Erling Haaland, Kylian Mbappe, dan Harry Kane. Keberhasilan tersebut menjadikan Gyökeres bukan sekadar striker tajam, melainkan salah satu fenomena gol Eropa. Prestasi menawan bersama Sporting CP membuat banyak klub papan atas Eropa berlomba mengejarnya. Barcelona, Chelsea, dan Manchester United sempat dikaitkan, namun Arsenal akhirnya memenangkan perburuan. Dengan membayar klausul rilis sebesar 100 juta euro, Gyökeres resmi berseragam Arsenal pada Juli 2025. Transfer ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah The Gunners,
sekaligus menunjukkan ambisi klub untuk menutup celah di lini depan. Mikel Arteta, manajer Arsenal, menilai Gyökeres sebagai potongan terakhir dalam puzzle timnya. Selama ini Arsenal sering dikritik karena tidak memiliki striker klinis yang bisa menyelesaikan peluang. Gabriel Jesus dan Kai Havertz memang memberi kontribusi, namun keduanya lebih dikenal sebagai penyerang serba bisa daripada finisher murni. Gyökeres hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Gyökeres memiliki gaya bermain yang menarik perhatian banyak analis. Dengan tinggi badan 1,87 meter, ia unggul dalam duel udara. Namun, kelebihannya tidak berhenti di sana. Mobilitas tinggi, Gyökeres rajin bergerak ke berbagai area, membuka ruang bagi rekan setim, dan menciptakan jalur serangan. Pressing agresif cocok dengan filosofi Arteta yang menuntut intensitas tinggi. Kemampuan menahan bola, ia bisa menjadi target man yang menahan bola sebelum mendistribusikannya. Penyelesaian akhir klinis baik dengan kaki kanan, kaki kiri, maupun sundulan. Stamina dan kerja keras, Gyökeres dikenal tidak berhenti berlari hingga menit akhir. Karakteristik ini membuatnya disebut sebagai striker modern yang serba bisa. Banyak pengamat menilai Gyökeres sebagai perpaduan antara Haaland dan Diego Costa, punya naluri predator, tapi juga etos kerja yang luar biasa. Jika dibandingkan dengan beberapa penyerang papan atas, Gyökeres memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Erling Haaland, Manchester City. Lebih efisien dalam konversi peluang, tetapi Gyökeres lebih mobile dan terlibat dalam pressing. Harry Kane, Bayern Munchen. Kane unggul dalam kreativitas dan distribusi bola, sementara Gyökeres lebih cepat dan eksplosif. Darwin Núñez, Liverpool. Sama-sama fisikal, namun Gyökeres lebih konsisten dalam finishing. Alexander Isak, Newcastle United. Isak lebih elegan dengan teknik dribbling, tetapi Gyökeres unggul dalam kekuatan fisik. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Gyökeres berada dalam jajaran striker elit Eropa, dengan keunikan tersendiri yang menjadikannya senjata berbahaya di Premier League. Kisah Viktor Gyökeres adalah cerita tentang ketekunan dan kebangkitan. Dari pemain muda yang sempat dipandang gagal di Brighton, ia bangkit di Coventry, meledak di Sporting, hingga kini dipercaya Arsenal untuk memimpin lini serang. Ambisi Arsenal jelas, meraih kembali supremasi di Premier League dan bersaing di Liga Champions. Dengan Gyökeres di lini depan, peluang tersebut terbuka lebar. Jika ia mampu menjaga konsistensi dan beradaptasi cepat dengan kerasnya Premier League, Gyökeres berpotensi menjadi salah satu transfer paling berpengaruh dalam sejarah klub London Utara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.